Oke, pada video part 2B ini kita akan membahas lanjutan pembahasan dari video part 2A ya. Pada video ini kita akan membahas tentang multiplicity atau multiplitas ya, atau disebut juga dengan splitting pattern, pola pemisahan, atau juga bisa disebut sebagai bentuk puncak. Memahami bentuk puncak sangat penting dalam membaca spektrum NMR proton ya. Karena dengan mengetahui dan memahami bentuk suatu sinyal ya, kita dapat memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai struktur dari senyawa yang akan kita tentukan. Nah, sebagai contoh, suatu senyawa alkil halida ini ya, ketika dianalisis dengan NMR proton akan muncul spektrumnya seperti ini. Kita lihat senyawa ini menghasilkan dua sinyal atau dua puncak yang muncul pada pergeseran sekitar 5,7 ppm, dan sinyal yang satu lagi muncul pada pergeseran sekitar 4,1 ppm. Namun jika kita amati ya, kedua sinyal yang muncul ini bentuknya berbeda. Sinyal yang berada pada 5,7 ppm ini muncul dengan bentuk seperti ini, kita sebut dengan triplet ya. Kemudian sinyal yang muncul pada pergeseran kimia 4,1 ppm ini muncul dengan bentuk seperti ini, kita sebut dengan doublet. Nah, untuk memahami mengapa sinyal dari proton ini muncul sebagai triplet dan sinyal dari proton yang ada pada lingkungan ini muncul sebagai doublet, Anda harus memahami mengenai aturan n+1. Secara umum, suatu puncak akan pecah menjadi n+1 puncak karena pengaruh dari n proton tetangganya. Maksudnya, ketika suatu proton ya tidak memiliki proton tetangga, dengan kata lain proton tetangganya sama dengan 0, maka nilai n-nya sama dengan 0. n+1 artinya 0 tambah 1 sama dengan 1, maka puncaknya akan muncul 1 saja, atau disebut sebagai singlet. Bentuk puncak singlet adalah seperti ini ya. Nah, kemudian apabila suatu proton mempunyai proton tetangga sebanyak 1, maka nilai n sama dengan 1. Dengan kata lain, bentuk puncaknya adalah n+1, berarti tadi n-nya 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka sinyal dari proton tadi akan muncul sebagai doublet dengan bentuk seperti ini ya, doublet. Selanjutnya, jika suatu proton memiliki tetangga berjumlah 2 proton, maka bentuk sinyalnya adalah n+1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka sinyal proton tadi akan muncul triplet seperti ini, triplet ya. Nah, kemudian bagaimana bentuk puncak singlet, doublet, dan triplet? Anda bisa lihat seperti ini. Nah, kenapa pada puncak doublet kedua puncak yang muncul itu tingginya hampir sama, kemudian pada puncak triplet gambarnya tidak sama ya. Perbandingan antara puncak yang ini, yang tengah, dan yang sebelah kanan ya, tingginya perbandingannya 1:2:1. Nah, untuk memperkirakan bentuk puncak, tinggi puncak, perbandingannya bagaimana, Anda dapat menggunakan konsep segitiga Pascal.
Dalam hal ini perbandingan luas puncak atau intensitasnya dapat dinyatakan oleh segitiga Pascal ya. Ketika puncaknya singlet ini 1, ya maka puncaknya muncul 1 saja. Ketika doublet 1 1. Artinya apa itu? Dua puncak tadi muncul dengan tinggi yang hampir sama, atau bahkan beberapa kasus memang tingginya sama. Nah, untuk puncak triplet akan muncul dengan perbandingan tinggi 1:2:1. Nah, seperti Anda bisa perhatikan di sini, tingginya 1:2 ya. Jadi puncak yang di tengah ini tingginya 2 kali dari puncak yang ada di kiri dan di kanan. 1:2:1. Dan seterusnya untuk puncak kuartet misalkan ya, akan muncul 1:3:3:1. Untuk lebih lengkapnya nanti Anda dapat melihat tabel ini ya. Ini tadi yang sudah kita bahas, doublet 1:1, triplet 1:2:1, quartet 1:3:3:1, quintet 1:4:6:4:1, dan seterusnya. Nah, untuk kasus senyawa yang ini tadi ya, senyawa alkil halida ini muncul dua sinyal atau dua puncak. Sinyal yang muncul pada pergeseran 5,7 ppm berbentuk triplet ya. Kemudian sinyal yang muncul di pergeseran 4,1 ppm berbentuk doublet. Kenapa bisa begitu? Nah, sekarang kita coba terapkan aturan n+1 tadi. Proton ini ya, sinyal dari proton ini ya muncul sebagai doublet dikarenakan proton ini mempunyai tetangga sebanyak 1 proton. Jadi kalau tetangganya jumlahnya 1, maka nilai n sama dengan 1. Aturannya tadi kan n+1 ya. Maka jumlah n-nya 1 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oleh sebab itu proton ini muncul sebagai doublet, di mana tinggi puncak pada puncak doublet itu ya hampir sama atau 1:1. Nah, kemudian untuk proton yang hijau ini ya, tetangganya ada 2, sehingga bentuk puncaknya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 tadi seperti kita dapat lihat di tabel ya. Kalau 3 maka bentuk puncaknya triplet. Nah, makanya sinyal dari proton ini akan muncul sebagai triplet dengan perbandingan tinggi 1:2:1. Nah, beberapa contoh lainnya untuk senyawa yang memiliki bentuk sinyal singlet dapat Anda pelajari di sini ya. Jika nanti ada yang belum dapat dipahami, Anda boleh bertanya di grup. Kemudian saya akan membahas ciri khas sinyal dari gugus etil. Misalkan jika kita mempunyai senyawa etil benzena, kemudian kita analisis NMR, maka akan dihasilkan spektrum NMR proton seperti ini. Ya, akan muncul 3 sinyal. Sinyal yang muncul pada pergeseran kimia di sekitar 7,2 ppm ini dengan integrasi sebesar 5H itu merupakan sinyal dari proton yang terikat pada cincin benzena ini ya. Dalam hal ini antara satu proton dan proton lain di dalam cincin benzena ini lingkungannya masih mirip ya, sehingga sinyalnya tidak muncul terpisah jauh ya, artinya bertumpuk ya, overlapping atau tumpang tindih di sekitar 7,2 ppm, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, sedangkan sinyal yang muncul di sekitar 2,7 ppm ini merupakan sinyal dari proton metilen ya. Kalau kita lihat bentuknya kalau diperbesar adalah seperti ini ya, kuartet. Kenapa sinyal dari proton metilen ini muncul kuartet ya, dengan perbandingan 1:3:3:1, kembali ke segitiga Pascal tadi ya. Puncak kuartet, ini
kuartet muncul dengan rasio ya perbandingan 1:3:1. Nah, sedangkan puncak yang satu lagi ya, ini merupakan puncak dari proton metil ya, atau sinyal dari proton metil dengan bentuk puncak. Kalau diperbesar ini kelihatannya triplet ya. Triplet perbandingannya 1:2:1. Kita kembali ke tabel tadi ya. Triplet 1:2:1. Nah, kenapa puncak metilen muncul sebagai kuartet, kemudian puncak metil muncul sebagai triplet? Ya, kita dapat membahas itu dengan cara menerapkan aturan N+1 tadi. Proton metilen memiliki tetangga sebanyak 3 buah proton. Ini ya. Sehingga bentuk puncaknya adalah N+1, di mana N adalah jumlah proton tetangga. Jumlah proton tetangga dari proton metilen adalah 3. Ini ya, tetangganya 3. 3 ditambah 1, 4. Oleh sebab itu, sinyal dari proton metilen muncul sebagai kuartet. Dengan perbandingan 1:3:3:1 mengikuti aturan segitiga Pascal tadi. Nah, selanjutnya, kenapa proton metil muncul sebagai triplet? Karena proton metil memiliki tetangga atau N sebesar 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oleh sebab itu, proton metil sinyalnya muncul sebagai triplet dengan perbandingan 1:2:1 mengikuti aturan segitiga Pascal tadi. Nah, ketika dalam suatu analisis NMR muncul puncak seperti ini ya, kombinasi puncak kuartet dan triplet, dan puncak tersebut berbentuk roofing atau atap ya, atap seperti ini. Nah, maka kita dapat memprediksi ataupun menebak atau mencurigai bahwa pada senyawa yang dianalisis kemungkinan besar mengandung gugus etil. Nah, selanjutnya bagaimana jika misalkan pada suatu senyawa terdapat gugus isopropil ya. Nah, ini ciri khas juga. Kita lihat misalkan contohnya senyawa ini ya. Pada senyawa ini terdapat gugus isopropil. Ini adalah gugus isopropil ya. Sedangkan yang ini adalah gugus metil. Gugus metilnya adalah gugus metil keton ya. Kita tahu bahwa gugus metil keton berdasarkan tabel, metil yang terikat ppm pasti pergeseran kimianya muncul di sekitar 2,1 ppm. Ini ya. Jadi sinyal singlet ini muncul di 2,1 ppm. Kenapa sinyalnya singlet? Karena proton metil ini tidak mempunyai tetangga. Ya, pada karbon ini kan tidak ada proton ya. Sehingga sinyal dari proton metil ini akan muncul sebagai singlet. Integrasinya berapa? Tentu 3H sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai integrasi ya. Nah, bagaimana dengan ciri khas sinyal gugus isopropil? Pada gugus isopropil ya akan muncul 2 sinyal. Sinyal yang pertama adalah sinyal dari proton metin, dan sinyal yang kedua adalah sinyal dari proton metil yang ada pada kedua gugus metil ini. Karena kedua gugus metil ini lingkungan kimianya sama, atau dengan kata lain mereka ekivalen. Sinyal pada gugus metil akan muncul dengan bentuk doublet. Mengapa? Karena tetangga dari metil adalah metilen. Metilen punya 1H ya. Berarti tetangga dari metil adalah 1H. N+1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka sinyal dari metil akan muncul doublet. Tentunya dengan integrasi sebesar 6 proton. Karena ada 2 buah gugus metil di sini. Selanjutnya, sinyal dari metin ya akan muncul multiplet seperti ini ya. Kenapa sangat banyak sekali pemecahannya? Karena tetangganya ada 6 ya. Tetangga metin ada 6.
sehingga bentuk puncaknya 6 ditambah 1, 7, maka akan muncul puncak multiplet dengan pemecahan sebanyak 7 ya. Kita hitung. Ini 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Nah, ketika muncul puncak seperti ini ya, ada doublet dan ada multiplet dengan pemecahan 7 ya, seperti ini. Itu juga merupakan ciri khas dari suatu senyawa yang memiliki gugus isopropil. Nah, ini adalah rangkuman karakteristik untuk gugus etil dan isopropil ya. Kalau senyawa mempunyai gugus etil tadi akan muncul pola sinyal seperti ini, dan jika pada senyawa tersebut mempunyai gugus isopropil akan muncul pola seperti ini. Nah, selanjutnya spektrum senyawa 2-butanon ini sudah kita bahas sebelumnya pada video part 2A ketika pembahasan mengenai integrasi ya. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa sinyal yang berada pada pergeseran 2,3 ppm ini memiliki integrasi 2H ya. Kemudian sinyal yang berada pada pergeseran kimia 1,9 ppm memiliki integrasi 3H, dan sinyal yang berada pada 0,9 ppm memiliki integrasi 3H. Nah, bagaimana bentuk sinyalnya ya? Sinyal ini berbentuk kuartet ya. Ini kuartet, 2H, artinya bentuk sinyalnya kuartet ya. Kenapa sinyal ini berbentuk kuartet? Ya, kita sudah bahas bahwa sinyal ini merupakan sinyal dari gugus ataupun proton metilen ya. Pada video 2 kita sudah bahas bahwa sinyal ini merupakan sinyal dari proton metilen yang ini. Kalau kita lihat ya, tetangganya kan ada 3 nih. Nah, berarti N-nya sama dengan 3. 3 ditambah 1, 4. Makanya bentuk sinyalnya kuartet. Nah, untuk yang sinyal yang di 1,9 ppm munculnya singlet, karena sinyal ini merupakan sinyal dari proton metil yang terikat pada gugus karbonil. Berarti protonnya metil yang ini ya, yang terikat pada gugus karbonil. Nah, berdasarkan struktur kita lihat bahwa proton metil di sini tidak punya tetangga, karena di karbon yang ada di sebelahnya ini tidak punya proton atau tidak mengandung atau tidak mengikat atom hidrogen. Ketika tidak punya tetangga, maka N sama dengan 0. N tambah 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Makanya sinyal dari proton metil muncul sebagai singlet ya, bentuknya seperti ini. Integrasinya 3H. Kita sudah pelajari kemarin bagaimana cara mengukurnya. Nah, selanjutnya sinyal yang muncul di 0,9 ppm ya, muncul dengan bentuk triplet ya. Kenapa? Karena sinyal ini merupakan sinyal dari proton metil yang mengikat CH2. Berarti proton metil yang ini. Kenapa bentuknya triplet? Tetangganya 2 ditambah 1 sama dengan 3, sehingga sinyalnya muncul sebagai triplet. Nah, untuk di pembelajaran di rumah silakan Anda lakukan hal yang sama seperti contoh senyawa 1 ini ya, untuk memahami bentuk puncak atau multisiplitas pada sinyal-sinyal spektrum NMR proton. Untuk senyawa 2 silahkan dibahas di rumah ya. Masing-masing sinyalnya Anda tandai ya. Kemudian Anda pelajari kenapa sinyal yang muncul di 11,1 ppm bentuknya broad singlet ya, atau singlet ya. Kenapa sinyal yang muncul di 2,4 ppm bentuknya kuartet, dan kenapa sinyal yang muncul di 1,2 ppm bentuknya triplet ya. Buat pembahasannya seperti ini ya. Jadi dikasih label ini sinyal yang mana, ini sinyal yang mana, ini sinyal yang mana. Nah, begitu juga untuk senyawa 3 silahkan juga dibahas ya, atau ditandai dengan cara yang sama seperti senyawa 1 pada contoh tadi, dan juga senyawa 4 juga silahkan dilakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya akan ada soal rebutan ya. Nah, silahkan siapkan pensil dan alat tulis Anda ya. Jawab pertanyaan yang ada pada slide berikut ini.
dengan cepat tetapi benar ya. Jawaban yang saya nilai adalah jawaban yang benar untuk jawaban A, B, dan C. Jadi pada slide ini ada 3 buah spektrum, senyawa A, ini senyawa B, yang ini adalah senyawa C. Dan Anda diberikan informasi mengenai 3 struktur senyawa. Anda hanya perlu mencocokkan spektrum senyawa. Spektrum A ini adalah punya senyawa yang mana? Jadi cara menjawabnya, tuliskan senyawa A, titik 2 buat strukturnya. Senyawa B nanti titik 2 bikin strukturnya, senyawa C titik 2 bikin strukturnya ya. Oke, saya tunggu jawaban Anda di grup. Kemudian untuk tugas individu, silakan Anda kerjakan jawaban ini di kertas double folio ya. Mengenai pengumpulan tugasnya nanti akan saya infokan bagaimana caranya. Dan sebagai tugas kelompok ya, Anda juga diminta untuk menjawab soal ini. Mengenai cara mengumpulkannya akan saya bahas nanti. Ya, tentukan senyawa obat yang ditunjukkan oleh spektrum NMR proton berikut. Ya, dan spektrum NMR Anda hanya diminta memilih apakah spektrum ini merupakan spektrum NMR proton dari aspirin atau asam mefenamat atau paracetamol atau ibuprofen atau salbutamol. Pilih salah satu dari 5 pilihan ini. Kemudian setelah Anda pilih, jelaskan jawaban Anda dengan cara melabeli setiap puncak yang ada pada spektrum tersebut. Contoh, puncak ini 9,5 ppm ya, muncul sebagai singlet 1H ya. Nanti misalkan jawaban Anda misalkan aspirin ya. Nah, kira-kira singlet 1H itu sinyal yang mana Anda tandai ya pada strukturnya. Oke, mungkin ini saja pembahasan kita mengenai bentuk sinyal. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang spektroskopi NMR karbon ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.